manajemen pendidikan inklusif, perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan peserta didik, termasuk kebutuhan khusus mereka. Dalam proses ini melibatkan pengembangan kurikulum inklusif, penyediaan fasilitas yang aksesibel, dan pelatihan tenaga pendidik agar memiliki kompetensi menghadapi keberagaman peserta didik. Yang kedua, pengorganisasian dalam pendidikan inklusif melibatkan penyusunan struktur sekolah yang mendukung inklusivitas, misalnya pengelompokan siswa dilakukan berdasarkan kebutuhan belajar mereka, bukan hanya berdasarkan usia. Selain itu, pengorganisasian juga mencakup pembentukan tim dukungan pendidikan inklusif yang terdiri dari guru, staf, konselor, dan tenaga ahli. Ya, pelaksanaan dalam pendidikan inklusif melibatkan penerapan kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Guru menjalankan proses belajar mengajar dengan metode yang mendukung semua siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek atau menggunakan alat bantu visual atau audio. Selain itu, pelaksanaan juga berarti menciptakan lingkungan yang ramah, empatik, dan bebas diskriminasi. Yang keempat, evaluasi dalam pendidikan inklusif melibatkan penilaian keberhasilan siswa berdasarkan kemajuan individu mereka. Bukan hanya dilihat dari hasil standar, tetapi proses ini juga mencakup peninjauan efektivitas program inklusif yang diterapkan, termasuk fasilitas, metode, dan kebijakan, agar terus memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Kelima, tujuan utama dari manajemen pendidikan inklusif adalah memastikan bahwa setiap individu tanpa terkecuali mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut ada tujuan spesifik. Tujuan dari manajemen pendidikan inklusif di sekolah adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, ramah, dan mampu memenuhi kebutuhan semua peserta didik tanpa diskriminasi. 6. Identifikasi kebutuhan siswa. Identifikasi kebutuhan siswa adalah proses memahami apa yang diperlukan siswa untuk mendukung pembelajaran mereka secara optimal. Hal ini mencakup aspek akademik, emosional, sosial, dan fisik. Berikut ada langkah yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, yaitu pengamatan langsung. Di sini bisa perhatikan perilaku siswa di kelas, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman dan guru, serta respon mereka terhadap kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa manajemen pendidikan inklusif adalah pendekatan strategi yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merangkul keberagaman dengan langkah-langkah perencanaan yang responsif, pengorganisasian yang mendukung, pelaksanaan pembelajaran yang adaptif, serta evaluasi yang berfokus pada kemajuan individu. Pendidikan inklusif memastikan bahwa setiap peserta didik tanpa terkecuali mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang.